Saudara-saudariku, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayon dari KKI Unasangta Den Haag. Sebelum menyajikan kopi rohani, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyatakan jalan kebenaran dan kehidupan sejati. Dia tidak memaksa kami untuk mengikuti Dia, tapi kami telah ditantang oleh pernyataannya dalam Injil yang akan kami dengar nanti. Kami mohon kiranya dalam situasi apapun dalam siara hidup kami di dunia, di mana ada aneka tawaran, kami tetap teguh dengan pilihan kami dalam iman akan Dikau dan akan Yesus Putramu, serta tidak meninggalkan Dia yang kami percaya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan, hari ini dan sepanjang hidup kami hingga keabadian. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam hidup ini kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Sejak kecil kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sekolah mana, jurusan apa. Setelah mulai dewasa, kita harus pilih profesi apa, pria atau wanita mana yang harus dipilih sebagai pasangan hidup, asuransi mana, agama apa, partai politik mana. Dan di saat ini
Mau divaksin atau tidak? Tokoh-tokoh atau pemimpin model mana yang mau saya ikuti? Dan seterusnya. Kita dihadapkan pada aneka pilihan. Dan kita harus memilih. Dalam Injil hari ini Yesus menantang ke-12 muridnya. Apakah mereka bertahan dengan pilihan mereka untuk mengikuti dia atau pergi meninggalkannya? Hal ini terjadi setelah Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan bahwa siapapun yang hidup menurut perkataan dan perbuatannya akan memiliki hidup yang kekal. Perkataan Yesus ini membuat banyak orang meninggalkannya karena mereka tidak mau Yesus menyebut dirinya putra Allah. Mereka mengenal dia dan keluarganya di Nazaret. Tantangan Yesus yang disampaikannya kepada para rasul ditujukan juga kepada kita saat ini. Di mana-mana ada bencana, kegagalan dan musibah dalam hidup. Corona yang belum beranjak dari tengah kita, padahal kita sudah berdoa sejak tahun lalu. Kematian orang-orang dekat, entah karena COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Banyak kemalangan dan penderitaan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau meninggalkan aku? Demikian kita ditantang oleh Yesus. Lihat sendiri, di mana-mana gereja mulai kosong. Lebih-lebih kita di Eropa ini. Gereja di Jerman, Belanda, Belgia, Perancis. Banyak gereja ditutup, dialihfungsikan. Ada yang jadi supermarket, ada yang jadi rumah perawatan, ada yang jadi apartemen, ada yang jadi sentrum kesehatan dan sebagainya. Di Belanda setiap tahun kita kehilangan 50.000 anggota. Yang ada cuma kelompok lansia. Orang tua. Mengapa kamu juga tidak pergi? Syukur Petrus mewakili para rasul dan kita yang masih setia mengikutinya, memberikan reaksi atas pernyataan sekaligus tantangan Yesus ini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudariku, siapakah andalan kita dalam siara hidup di dunia ini? Pegangan dan pedoman hidup macam mana yang mau kita jalani untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari siapa kita mendapat inspirasi? Seperti ke-12 rasul, kita yang menyebut diri pengikut Yesus, murid Yesus saat ini, orang-orang Kristen, kita ditantang oleh Yesus sendiri. Apakah kita mau meninggalkan iman kita oleh karena posisi, jabatan, kuasa, dan kekayaan duniawi, kondisi, tekanan ekonomi, penderitaan, dan aneka cobaan yang datang silih berganti? Apakah kita mau menempuh jalan lain, meninggalkan Yesus? Kata-kata Petrus di atas hendaknya juga menjadi kata-kata kita. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari, saudara-saudariku, tetaplah teguh dalam iman, dalam pilihan kita. Dia, Yesus, telah melakukan semuanya dengan baik dan sempurna sesuai kehendak Allah Bapa kita.
Karena Dia telah menjadi manusia seperti kita dan memberikan contoh kepada kita. Kepada siapa lagi kita akan pergi? Siapa lagi yang harus kita pilih? Yang mau kita ikuti? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Semoga. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudariku, Yesus telah datang ke dunia, menyerahkan hidupnya demi keselamatan kita. Kita dituntunnya, kita dibimbingnya lewat firman, teladan, dan itu adalah santapan. Itu adalah kekuatan bagi perjalanan siara hidup kita. Semoga kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.